hidup di alam gaib. Pertama, syahadatnya adalah sasahidan. Kedua, dilakukan zikir rasa. Namun, ketika menghirup nafas dan diiringi ucapan batin, maka nafas dan harus ditarik dari pusar, atau dalam bahasa Jawanya adalah wudel, menembus langit-langit dan diteruskan hingga ubun-ubun. Berhenti dan ditahan sejenak. Kemudian nafas dihembuskan diiringi zikir ya dalam batin, sambil menurunkan dari ubun-ubun melalui tulang belakang, dan manakala posisinya kira-kira 3 cm di bawah pusar, dibelokkan menuju pusar. Ini disebut satu siklus. Selanjutnya dilakukan hingga puluhan kali, dan irama nafas semakin diperlambat. Ketiga, menjalani laku hidup dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan 5 kebajikan. Laku tersebut merupakan akhlak al-karimah atau budi pekerti mulia, dan itulah pesan agama yang sebenarnya. Agama diturunkan bukan untuk mendorong bergeloranya emosi seperti yang terjadi saat ini, terutama ketika era digital. Dengan demikian, perilakunya merupakan perwujudan dari seluruh rukun Islam. Semua bentuk simbolik dalam rukun Islam sudah menjadi bentuk nyata perilaku lahiriah. Solatnya sudah menjadi perilaku yang terpuji. Zakatnya sudah menjadi perilaku belas kasih yang sejati. Wujud puasanya sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalani hidup tanpa petunjuk dari luar dirinya. Dengan kata lain, ia telah berakhlak Allah sesuai dengan sabda Rasulullah. Berbudi pekertilah dengan budi pekerti Tuhan. Artinya, jadikanlah sifat Allah sebagai sifatmu. Hajinya sudah berkiblat kepada Allah secara langsung. Ya, ia menghadap Allah yang bersemayam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya, di tingkat makrifat, yang berhaji adalah ruh ilapi atau ruh idafi atau ruh kudsinya yang ditiupkan ke dalam dirinya. Dengan demikian, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, berzikir di Masjidil Haram, melempar jumroh, menyembelih hewan kurban, dan tahallul, semua sudah berkumpul menjadi satu di bawah sorotan cahaya ruh ilapi untuk menghadap Allah. Keempat, sholat daim. Tiada dualitas dalam ibadah. Ketika memujinya, tidak lagi berupa tindakan yang diinginkan atau kehendaki. Semua tingkah laku dan tindakannya semata-mata perwujudan dari keterpaksaan sejati yang lahir dari kehendaknya. Jasmaninya hanyalah wadah bagi kodrat dan irodatnya, sehingga perilakunya manifestasi dari al-isim, al-azam atau nama agung.
Kelima, sholat atunggal atau sholat 1 rakaat yang dilakukan pada tengah malam saat purnama penuh. Sholat ini sebenarnya merupakan teknik untuk menarik energi cahaya rembulan untuk kesejahteraan hidup. Dan tata caranya adalah menghadap kiblat, berdiri, dan berniat. Niat ingsun, salat urip zatullah. Saya berniat sholat kehidupan zat Allah. Yang kedua, mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, mengucapkan bacaan pembuka, sabda Allah, adep idep Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amisesa. Yang artinya bahwa firman Allah menghadap dan menyembah Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang menguasai segala sesuatu. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah mengucapkan amin, dilanjutkan dengan penutup. Ingsun pan sukma, saya adalah sukma atau roh. Yang keempat, ruku. Lalu saat masih ruku itu mengucapkan langgeng urip zatullah, zat Allah yang kekal abadi. Yang kelima, bangkit dan ruku sambil mengucapkan Sami Allah atau Sami Allah, Allah Maha mendengarkan. Yang keenam, sujud dan mengucapkan Ibu Bumi Zatullah. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud mengucapkan langgeng urip Zatullah, tan kena pati, kekal abadi Zatullah, dan tiada terkena kematian. Yang kedelapan, sujud dan mengucapkan Ibu Bumi Zatullah. Yang kesembilan, duduk tahiyat sambil mengucapkan urip Zatullah, zat Allah yang senantiasa hidup. Lalu bersahadat, asyhadu urip ingsun lan sukma, saya bersaksi atas hidupku dan sukma. Lalu salam, yaitu menutup sholat dengan mengucapkan ingsun kang agung, ingsun kang wisesa, urip tan kenapati, saya yang agung, saya yang menguasai hidup dan tidak terkena kematian, tanpa menoleh kanan kiri. Yang ke-11, membaca doa Allahumma papan tulis hadari langgeng urip tan kenapati. Ya Allah, papan tulis yang kekal abadi, hidup yang tidak terkena kematian. Dan yang ke-12, jadi dari yang pertama hingga 11 diucapkan secara lisan, lalu ditutup doa dalam hati. Ingsun kang agung, ingsun kang wisesa, suci diri ningsun. Saya yang agung, saya yang berkuasa, suci, suci diriku sendiri.